Welcome back again to my YouTube channel. Di video kali ini kita bakal ngebahas tentang bayi dan pengiriman atau bisa disebut dengan layanan pos, guys. Di zaman yang serba modern ini pasti kita serba mengandalkan dengan yang namanya layanan ekspres. Karena manusia sekarang itu no ribet, guys. Kita memanfaatkan layanan pengiriman untuk mengirimkan segala macam barang. Perabot lah, makanan lah, surat cinta lah, gimana? Dan lain sebagainya. Tapi apakah pernah kalian berpikir kalau kantor pos atau layanan pos yang biasa mengirimkan barang ini pernah melakukan pengiriman bayi? Bayi, guys, bukan boneka atau mainan bayi-bayi gitu, bukan. Bayi hidup, guys, hidup. Penasaran kan? Mari kita bahas. Sebuah kisah pada bulan Januari pada tahun 1913. Pasangan dari Ohio memanfaatkan layanan parsel baru yang diluncurkan oleh pengiriman pos Amerika Serikat untuk mengirimkan paket mereka yang sangat istimewa, yaitu bayi laki-laki mereka. Bagos membayar 15 sen untuk perangko, dan jumlah yang tidak diketahui untuk mengasuransikan barang kirimannya kisaran sebesar 50 US dollar. Lalu menyerahkannya kepada tukang pos yang menyerahkan bocah itu di rumah neneknya sekitar 1 mil jauhnya. Pada saat itu peraturan yang belum jelas antara apa yang boleh dan tidak boleh yang kita kirimkan melalui jasa layanan pos. Ketika kantor pos menerima paket lebih dari 4 pon pada Januari 1913. Lalu orang-orang mulai menguji layanan ini apakah sehebat ini. Lalu orang-orang ini mengirimkan berbagai macam barang seperti batu bata, ular, telur, atau barang-barang yang tidak biasa lainnya. Jadi, apakah orang diizinkan untuk mengirimkan anak-anak mereka? Memang secara teknis tidak ada aturan pos yang melarangnya. Pada saat itu, kalau sekarang ngirim anak melewati pos, gila kali. Paus telah menemukan setidaknya 7 contoh orang yang telah mengirimkan bayi-bayi mereka melewati layanan kantor pos pada tahun 1913 dan 1915. Dimulai dengan bayi dari Ohio. Mengirimkan surat kepada anak-anak kita bukanlah hal yang umum. Namun, untuk jarak yang lebih jauh memang lebih murah atau relatif murah membeli perangko untuk anak di surat kereta api daripada membelikannya tiket untuk penumpang. Kenapa orang tuanya kagak mau rugi gitu, nggak mau ngeluarin uang dikit pun? Bukan dikit sih, tapi nggak mau ngeluarin uang banyak lah gitu ya. Selain itu, orang-orang yang mengirimkan anaknya melalui jasa layanan pos ini tidak akan memberikan anak mereka kepada orang asing. Di bagian daerah pedesaan, banyak masyarakat yang cukup lebih dekat mengenal tukang pos mereka. Pada berani ya. Namun bagi sebagian besar kita mungkin ada beberapa yang melihat foto viral tentang seorang tukang pos yang menggendong seorang bayi kecil di tas posnya mereka. Namun foto yang viral yang pernah kita lihat itu bukanlah hal yang sebenar-benarnya terjadi. Itu hanya sebagai lelucon atau sebagai foto yang dipentaskan gitu lah. Buat gaya-gayaan aja gitu, guys. Seorang tukang pos memang mungkin telah menggendong seorang anak kecil yang tidak bisa berjalan atau yang masih dibedong, tapi mereka tidak akan membiarkan anak kecil itu duduk di atas amplop-amplop atau surat-surat di tas mereka. Bisa, itu surat bau pup bayi kali ya. Ketika orang tuanya mengirimkan bayi mereka untuk sampai ke rumah kakek neneknya 73 mil kira-kira jauhnya pada Februari 1914, pekerja pos yang membawa bayi mereka dengan menggunakan kereta Railway Mail merupakan seorang kerabat. Keluarga Idaho membayar hampir 53 sen untuk sebuah perangko yang mereka tempelkan pada mantel putri mereka yang hampir berusia 6 tahun. Namun setelah kepala kantor pos yaitu Jenderal Albert Burleson mendengar tentang kabar ini, serta penyelidikan lain yang dibuat oleh seseorang tentang pengiriman bayi melalui pos, dia secara resmi melarang manusia untuk menerima bayi sebagai surat. Lah iye, bayi dikirim pakai pos. Meski udah dibuat peraturan resmi, namun peraturan itu tidak membuat masyarakat kapok, guys. Setahun kemudian, seorang wanita mengirimkan putrinya yang berusia 6 tahun dari rumahnya di Florida ke rumah ayahnya di Virginia.
dengan jarak 720 mil. Jarak inilah yang dikatakan sebagai perjalanan yang paling jauh di antara pengiriman bayi melewati pos-pos lainnya, yang diidentifikasi oleh Paus dengan biaya perangko sebesar 15 sen. Pada Agustus 1915, Maud Smith, anak yang berusia 3 tahun, melakukan perjalanan mungkin yang menjadi perjalanan terakhir untuk mengirimkan bayi-bayi melalui pos Amerika Serikat. Ketika kakek neneknya mengirimkannya melalui pos sejarak 40 mil untuk mengunjungi ibunya yang sedang sakit. Setelah peristiwa tersebut telah menjadi berita, Inspektur John Clark dari Divisi Cincinnati dari Railway Mail Service menyelidiki, mempertanyakan mengapa kepala pos dari Kenny, Kentucky ini mengizinkan seorang anak untuk melakukan perjalanan melalui layanan pos padahal hal tersebut telah dilarang oleh pemerintah. Dan hal itu secara eksplisit melanggar peraturan. Meskipun Maud tampaknya anak terakhir yang berhasil mengirimkan surat, namun masih ada beberapa orang tua yang masih ingin mencoba untuk mengirimkan anak-anak mereka. Pada bulan Juni 1920, First Assistant Postmaster General John C. Kunz menolak 2 permintaan untuk mengirimkan anak-anak, mencatat bahwa mereka tidak bisa diklasifikasikan sebagai hewan hidup yang tidak berbahaya. Jadi meskipun masih banyak perdebatan tentang pengiriman bayi melalui pos ini, tapi hal ini menjadi salah satu hal yang unik, guys. Pada saat itu, orang tua mengirimkan bayi mereka ke rumah kakek neneknya untuk mengobati rasa rindu kepada cucunya. Dan pada saat itu, mengirimkan bayi melalui pos ini bisa dikenakan dengan tarif yang relatif murah dibandingkan mereka menjadi penumpang pada kereta. Dan meskipun terdapat beberapa foto viral tentang bayi yang diletakkan di dalam tas surat ini, sebenarnya nggak benar karena pengiriman bayi melalui pos ini mendapatkan penanganan khusus dari pihak pos. Jadi sejak ada kejadian pengiriman bayi melalui pos sampai dibuatnya peraturan resmi untuk melarang pengiriman bayi melalui pos, belum ada tercatat kasus bayi yang sampai ke rumahnya dalam keadaan tidak aman atau sakit, guys. Tercatat bahwa bayi yang dikirimkan melalui layanan pos saat tiba di rumah kakek neneknya ini dalam keadaan aman, guys. Kalau misalnya pengiriman bayi melalui pos ini ada di Indonesia, itu gimana caranya tuh, guys? Oke, sekian dulu videoku kali ini. Apapun itu diambil baiknya dan jangan diambil jeleknya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dan share juga video ini ke teman-teman kalian semuanya juga. Sampai jumpa di video selanjutnya.